Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saropa, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP IT Al-Huda Wonogiri. Hari ini saya ditemani oleh Ustazah Latifah. Beliau adalah guru IPS di SMP IT Al-Huda Wonogiri. Assalamualaikum Ustazah Latifah. Waalaikumsalam Ustazah Saropa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Ustazah. Ya. Sebelum nanti saya akan amati jalannya kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas. Ya, adapun tujuan supervisi kelas hari ini adalah ingin mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ustazah lakukan. Dan juga kenapa hari ini kita mengadakan percakapan praobservasi, ya biar lebih percaya diri dan juga lebih siap nih, yang tentunya nanti akan memberikan pembelajaran yang terbaik buat Novi. Nah, di percakapan praobservasi ini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan nih. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira apa nih tujuan dari kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan? Baik. Tujuan pembelajaran pada pertemuan yang akan saya lakukan nanti adalah setelah pembelajaran diharapkan peserta didik yang pertama bisa menganalisis faktor penyebab kelangkaan. Kemudian yang kedua, peserta didik bisa membedakan macam-macam kebutuhan manusia. Dan yang ketiga, peserta didik bisa menyajikan hasil analisis atas faktor kelangkaan dan kebutuhan manusia. Baik, jadi berarti tujuan pembelajaran adalah tadi dapat menganalisis faktor penyebab kelangkaan, membedakan macam kebutuhan manusia, dan juga menyajikan hasil analisis faktor penyebab kelangkaan. Baik, untuk berikutnya ini kaitan tentang area pengembangan. Area pengembangan yang ingin Ustazah capai apa? Area pengembangan yang ingin saya capai adalah pembelajaran dengan berdiferensiasi produk dan mengembangkan kompetensi sosial emosional peserta didik. Baik, berarti untuk area pengembangan yang hendak dicapai tentang pembelajaran berdiferensiasi, khususnya pada diferensiasi produk nih, dan juga mengembangkan kompetensi sosial emosional. Berikutnya, strategi yang dipersiapkan rancangan pembelajaran bisa meliputi strategi, model, metode, dan juga media pembelajaran. Oh iya, tentunya strategi yang saya siapkan untuk mencapai tujuan-tujuan saya yaitu membuat perencanaan secara lebih lengkap. Kemudian saya nanti dalam ilmu saya sudah saya rancang menggunakan pendekatan saintifik dengan model problem based learning, dan metodenya ada observasi, tanya jawab, diskusi kelompok, dan presentasi. Gitu. Kemudian tentunya saya juga menyiapkan media dan bahan pembelajaran yang terdiri dari PowerPoint, kemudian ada video, kemudian ada handout materi. Oke, berarti langkah pertama yang dilakukan adalah membuat PPT, terus pendekatan yang digunakan adalah saintifik, modelnya problem learning, ada diskusi, dan medianya ada PPT, ada handout. Nah, kira-kira ini mau dipraktekkan lagi. Nah, insya Allah nanti akan kita laksanakan hari Selasa besok jam ke-5.06. Baik, berarti nanti di hari Selasa di kelas 7C jam ke-5 dan 6 nanti izin ya mau masuk kelas untuk mengadakan supervisi. Di sana saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, nanti setelah Ustazah mengadakan kegiatan pembelajaran, nanti kita adakan percakapan pasca observasi ya. Nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Oh, siap. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa nih yang didapat dari percakapan kita hari ini? Yang didapatkan setelah tadi ada beberapa tanya jawab dan kita bisa saling sharing begitu nih, dan saya semakin percaya diri begitu dalam menyiapkan pembelajaran yang akan saya lakukan selasa nanti. Harapannya yang akan dilakukan selasa nanti sesuai dengan perencanaan yang ada. Amin, semoga nanti sesuai dengan perencanaan ya, sampai bertemu lagi di hari Selasa ini kita akan melakukan observasi.
Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu. Silahkan Amin berdoa. Salah satu mungkin ketua kelasnya bisa memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Al-Fatihah. Silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Kembali materi yang sudah kita pelajari pada pekan yang lalu tentang kebutuhan. Bahwa ternyata pekan lalu sudah saya ceritakan bahwa kebutuhan manusia itu sangat banyak. Nah, silakan sekarang yang akan kita pelajari apakah benda-benda di sekeliling kita itu bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Jadi kita akan belajar bahwa ternyata benda-benda di sekeliling kita itu punya batas maksimal dalam memenuhi kebutuhan kita, sehingga nanti akan muncul yang namanya kelangkaan. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang bab ini ya, aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, nanti kita akan dari materi ini adalah kita bisa, anak-anak bisa menganalisis apa itu yang dinamakan dengan kelangkaan. Yang kedua, kalian bisa membedakan macam-macam kebutuhan. Ada yang berdasarkan sifatnya, berdasarkan intensitasnya. Kemudian bisa menyebutkan faktor apa saja yang bisa menyebabkan kelangkaan. Ya. Melihat gambar ini, kira-kira mereka sedang kehabisan apa? Gas. Mereka mengantri beli gas. Kalau pada gambar yang kedua ini kita kehabisan gas, kalau gambar yang pertama tadi kita kehabisan minyak. Berarti alat-alat pemenuhan kebutuhan atau pemuas kebutuhan di sekeliling kita itu bisa habis nggak? Bisa. Ini terjadi di berbagai daerah. Gas bisa habis, minyak bisa habis. Nah, sekarang kita lihat dulu berita yang memberitakan tentang kelangkaan. Karena kelangkaan ini berhubungan dengan kebutuhan. Kita ke soal kelangkaan minyak tanah, saudara, keterlambatan. Tahu satu ya, kelompoknya Anida mana? Ya. Ini LKPD-nya dibawa ke temannya sama dibahas oleh. Nanti itu sudah kita jelaskan. Kemudian kelompoknya Andristi. Kan banyak bentuk diagram ya, bunder-bunder atau mau awan, mau apa. Selesai? Sudah. Siapa kelompok yang ingin presentasi? Ya. Kami akan mempresentasikan macam-macam kebutuhan. Yang pertama ada yang macam-macam kebutuhan menurut intensitas. Ada primer, sekunder, dan tersier. Contoh primer adalah makanan, pakaian, dan rumah juga bisa. Sekunder adalah kebutuhan jika kita sudah memenuhi kebutuhan primer. Sementara tersier adalah kebutuhan seperti Refleksi pembelajaran kita, mungkin ada yang bisa menyampaikan? Ada yang mau menyampaikan? Oh iya, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan refleksi dalam pembelajaran kali ini. Saya jadi memahami bahwa kebutuhan itu sangat beragam, bahkan bisa diklasifikasikan berdasarkan yang pertama, intensitasnya, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua ada sifat jasmani dan rohani. Yang
sudah kita dapatkan dan kita pelajari? Ada yang mau menyimpulkan? Nadia? Apa? Kesimpulannya apa pada tentara? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Kebutuhan seperti referensi teman kalian tadi. Materi kita hari ini kita simpulkan bareng-bareng bahwa kebutuhan itu ternyata sangat banyak sekali. Betul tidak? Betul. Satu orang butuh ini, yang lain butuh itu. Saking banyaknya, kita kemudian diajarkan bagaimana membuat skala prioritas. Saking banyaknya kebutuhan itu bisa diklasifikasikan menurut sifatnya, subjeknya, dan sebagainya. Nah, kalian juga bisa membuat skala prioritas di rumah. Ketika mau belanja, mana ya yang harus saya prioritaskan untuk dibeli? Kemudian, apa hubungannya dengan kelangkaan? Atribusi tadi apa hubungannya? Kebutuhan yang banyak, jika tidak bijak bisa terjadi apa? Kelangkaan. Maka kalau kita itu belinya tidak menggunakan skala prioritas, tidak berhemat, kita boros dalam membelanjakan uang saku kita, bisa menyebabkan yang namanya kelangkaan. Kelangkaan itu adalah ketika alat pemenuh kebutuhan tidak bisa memenuhi atau jumlahnya sedikit daripada kebutuhan kita. Itu ya yang bisa kita simpulkan dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, yang selanjutnya nanti anak-anak bisa mempelajari. Kalau hari ini kita sudah belajar macam-macam kebutuhan, pekan berikutnya kita akan belajar macam-macam alat pemuas kebutuhan. Sekarang kita ketua kelasnya untuk memimpin doa penutup. Setelah belajar, mari kita berdoa. Al-Fatihah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian apabila ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum saudara Tuhan. Waalaikumsalam saudara. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, semoga sarapan juga sehat selalu. Iya, hampir sehat juga. Baik, Ustazah, untuk pertemuan hari ini seperti yang kemarin sampaikan ya, pas waktu pra-observasi dan juga pasca observasi, kita akan melakukan diskusi terkait refleksi kegiatan pembelajaran yang sudah Ustazah lakukan. Nah, gimana nih perasaannya kemarin setelah melakukan pembelajaran di kelas 7C? Perasaan saya tentu senang ya, Ustazah, karena saya bisa melaksanakan sesuai yang saya rencanakan sesuai dengan RPW saya. Tujuan pembelajaran pada saat itu juga terpenuhi begitu ya. Meskipun ada satu dua catatan yang perlu dievaluasi, tapi saya kira tetap bisa diperbaiki. Senang ya perasaannya? Iya, senang. Anak-anak juga semangat mengikuti pembelajaran. Nah, berikutnya hal apa yang Ustazah harapkan dari percakapan kita terkait refleksi dan hasil observasi kelas hari ini? Dari refleksi yang sudah dilakukan, saya berharap bisa memperbaiki catatan-catatan evaluasi saya begitu ya. Memang ada beberapa hal yang masih kurang begitu. Jadi kalau dibilang senang atau maksimal begitu memang belum 100% begitu, tetap ada yang perlu diperbaiki, dan harapannya setelah kita melakukan refleksi dan saran masukan, saya bisa meng-create lagi rencana pembelajaran dengan lebih baik lagi. Oke, berarti memperbaiki catatan refleksi dari hasil pembelajaran kemarin ya. Nah, dari pembelajaran kelas dipraktekkan kemarin, hal apa yang menurut Ustazah sudah sesuai dengan harapan? Yang sudah sesuai dengan harapan tentunya singkat dari model yang saya lakukan, yang saya gunakan itu berjalan dengan sesuai begitu ya, sesuai. Kemudian anak-anak juga sangat aktif, mereka juga dalam melakukan diskusi juga bisa melakukan dengan optimal. Mereka juga presentasi begitu, media-media yang digunakan juga yang sudah saya sediakan juga termanfaatkan semua. Oke, berarti yang sudah sesuai dengan harapan sifatnya sudah jalan sesuai ya, anak aktif, bisa berdiskusi optimal. Nah, untuk selanjutnya
Kalau hal-hal yang belum sesuai atau masih menjadi kendala sehingga pembelajaran tidak optimal? Yang belum dalam catatan refleksi saya yang pertama adalah mengenai kompetensi sosial emosional begitu nih pada tahapan mindfulness, memunculkan fokus anak begitu. Saya memang memutarkan video begitu, tapi yang dalam catatan saya belum menjadi pemerannya begitu dalam membawa anak pada titik fokus begitu, masih menggunakan suara di dalam video begitu Ustaz kemarin begitu. Kemudian sama dalam saya kan mencoba produk itu tidak sama. Kalau tahun-tahun lalu kan ketika satu tema semua anak saya suruh bikin misalnya poster semua, padahal mungkin anak yang audio nggak bisa bikin poster misalnya begitu nih. Saya kemarin memang mencoba mengembangkan diferensiasi produk begitu. Memang pada akhirnya jadi sih produk itu, tetapi dalam diskusinya begitu ada beberapa kelompok itu yang kesulitan untuk memahami petunjuk di dalam LKPD saya gitu. Jadi perlu pendampingan ekstra juga dalam kelompok-kelompoknya, itu yang membuat waktunya cukup lama dalam kelompok, jadi tidak semua bisa presentasi gitu. Ya, belum sesuai dengan harapan karena memang masih pertama ya. Iya, baru untuk mindfulness, diferensiasi juga dilakukan sendiri. Kalau digambarkan dalam angka 1 sampai 10, kira-kira yang pembelajaran yang saya lakukan kemarin di angka berapa? Mungkin di angka 7. Di angka 7. Terus yang Ustazah harapkan nanti di pembelajaran berikutnya naik di level berapa? Harapannya dengan banyak saran, ada refleksi, saran-saran dari teman-teman sejawat, ada Ustazah Ifa, harapannya bisa meningkat di angka ya minimal bisa ke 9 gitu ya. 9 ya. Nah, terkait dengan area yang dikembangkan kemarin ya pas kita observasikan, dituliskan salah tentang pembelajaran diferensiasi, kira-kira ada kendala nggak? Memang kita temukan, saya temukan begitu, karena memang ini baru pertama nih saya menerapkan begitu. Kalau dahulu kan memang sama rata begitu prosesnya. Kemudian pada diferensi yang pertama kali saya lakukan kemarin itu memang yang saya kembangkan baru diferensi produk begitu, dan itu pun masih ada catatannya begitu ya. Jadi harapannya nanti bisa dilakukan perbaikan pada pelaksanaan diferensi produk, kemudian bisa diferensi yang lain, ada proses, ada konten gitu. Baru pertama ya? Iya, baru pertama lah. Ya, untuk diferensiasi produknya belum maksimal. Oke. Kemarin kan siswa dibagi dalam kelompok ya, diberi kebebasan dalam berkelompok, dan di situ apakah ada yang kurang optimal dalam berkelompok? Sebenarnya anak-anak sudah kita bagi berdasarkan profil belajar ya, ada visual, auditori, sama kinestetik gitu. Kemudian dalam berkelompok juga keaktifan mereka sangat aktif begitu, sehingga bisa menghasilkan produk yang berdiferensi itu yang berbeda-beda. Tapi memang ada kelemahannya, yaitu petunjuk dalam LKPD saya mungkin kurang rinci atau seperti apa begitu, sehingga saya lihat kemarin ada kelompok anak-anak auditori begitu masih kebingungan untuk mereka membuat produknya begitu. Kalau untuk anak-anak kinestetik langsung bisa mengerjakan begitu. Kalau untuk yang visual juga kemarin sedikit kebingungan gitu. Berarti petunjuk di LKPD rinci. Iya, betul. Kalau menurut saya dengan kelompokan yang tadi ya berdasarkan profil belajar tadi, terus ada hasil yang kurang maksimal, kira-kira untuk mengatasi hal tersebut bagaimana? Untuk mengatasinya, pertama kan saya tadi ada beberapa catatan ya, misalnya yang pertama tadi KSI saya ya, itu tentunya pada tahapan mindfulness untuk membawa anak pada titik fokus, tentunya yang pertama saya memerankan sendiri begitu, membawa anak dengan lantunan musik yang nyaman itu, kemudian sampai pada titik fokus itu saya perankan sendiri ya, bukan
pengisi suara. Kemudian untuk diferensi produknya, tentu saya akan membuat langkah-langkah dalam LKPD saya lebih rinci dan dengan bahasa yang dipahami anak, sehingga ketika mereka berkelompok itu mereka juga bisa berpikir kritis untuk menangkap maksud tujuan dari LKPD saya dan membuat produk sesuai dengan profil belajarnya mereka. Mencoba untuk memerangkat sendiri nanti di mindfulness-nya dan juga lebih di dalam petunjuk LKPD-nya lebih ditajamkan lagi. Terus berikutnya rencana Ustazah untuk tindak lanjut di pembelajaran berikutnya apa ini? Baik, untuk yang selanjutnya tentu saya ingin menerapkan kembali begitu ya, untuk yang KSI-nya, mindfulness, kemudian diferensi produknya begitu. Saya ingin sekali ketika anak-anak dalam bab berikutnya atau KD-KD berikutnya itu anak-anak dalam diferensi produknya tidak kesulitan memahami instruksi saya. Kemudian nanti jika diferensi produknya sudah berhasil, saya ingin dengan materi saya mengembangkan diferensi konten dan diferensi proses. Menerapkan KSE dan diferensi di bab berikutnya, Iya, tidak hanya di bab ini. Terus untuk strategi yang akan Ustazah lakukan seperti apa? Strategi yang saya lakukan tentunya saya akan menyiapkan mulai dari pendekatannya, kemudian modelnya, media-medianya, kemudian video pengiring yang kemudian saya ingin perankan sendiri dalam mindfulness, kemudian LKPD yang lebih baik lagi itu, sehingga pembelajaran saya LKPD yang akan datang lebih baik perencanaannya daripada yang sudah kita lakukan dan kita evaluasi. Kira-kira kapan Ustazah akan menerapkan strategi dalam pembelajaran? Kalau kapannya, insya Allah kita akan laksanakan dalam KD berikutnya, gitu nih. Dalam KD berikutnya, saya ingin sekali memperbaiki catatan-catatan yang kemarin, sehingga mulai KD berikutnya nanti sudah ada perbaikan, sehingga nanti seiring berjalannya waktu sering saya melakukan metode itu atau pengembangan yang itu saya terbiasa dan hasilnya semakin baik. Oke, terus tadi kan ada beberapa strategi yang disiapkan dari pendekatan, model, media. Nah, kira-kira yang akan diterapkan terlebih dahulu? Yang akan diterapkan terlebih dahulu, karena kemarin untuk model yang saya gunakan sudah berjalan sintaknya, jadi yang ingin saya perbaiki terlebih dahulu adalah dalam pengembangan diferensi produknya begitu. Karena dalam pembelajaran memang anak-anak dikembangkan untuk yang berkelompoknya, berdiskusinya gitu. Kemudian nanti seiring pengembangan pada diferensi produk yang lebih baik, KSS-nya saya juga akan melatih begitu menjadi instruktur mindfulness kira-kira begitu. Terus komitmen Ustazah untuk kedepannya apa ini? Kedepannya saya tentu berkomitmen untuk memperbaiki pola pembelajaran saya dan menyiapkan apa yang akan saya sampaikan, RPP-nya, kemudian di situ ada tujuan, ada medianya, begitu ya, agar anak-anak tidak bosan begitu dan mereka bisa menyerap materi ilmu atau pengetahuan baru itu dari banyak sumber. Oke, baik Ustazah, saya kira untuk percakapan kita hari ini cukup ya. Semoga nanti strategi yang sudah saya rencanakan bisa berjalan dengan baik dan pembelajaran bisa optimal. Nah, sebelum ditutup ini, bagaimana perasaan Ustazah saat ini saat kita melakukan percakapan? Iya, baik. Perasaan saya senang ya Ustazah, alhamdulillah diberikan kesempatan untuk diobservasi dulu ya pas sebelumnya. Kemudian ini ada sesi sharing begitu, sehingga ada saran masukan bisa saya gunakan untuk memperbaiki pembelajaran saya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran kita ke depan lebih baik lagi dan tentunya akan berdampak pada murid. Seperti itu ya. Terima kasih. Terima kasih juga ya saudara sudah diobservasi dan diberikan saran.